Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah. Allah telah melengkapi alat-alat bagi manusia, diantaranya hati, jantung, dan seterusnya. Selain itu, ada alat yang tidak bisa diindra, yang diantaranya nafsu. Nah, diberi nafsu itu untuk menguji manusia. Ayyukum ahsanu amala. Di antara manusia yang paling baik yang mana? Maka diberi nafsu, dan Allah sudah mengingatkan bahwa nafsu itu fa'inan nafsa la'amaratum bisu, cenderungnya mengajak kepada hal-hal yang buruk. Berikut ini penjelasannya. Pengertian nafsu. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun, kata mufrad, jamaknya anfus atau nufusun. Dapat diartikan roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, misalnya keinginan makan, minum, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Adapun pengertian hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita, baik bersifat jasmani maupun roh, nafsu yang bersifat maknawi. Nafsu yang bersifat jasmani yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh kita seperti makan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya. Nafsu yang bersifat maknawi yaitu nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan rohani seperti nafsu ingin diperhatikan orang lain, ingin dianggap sebagai orang yang paling penting, paling pinter, paling berperan, paling hebat. Nafsu ini disanjung, ingin disanjung, dan lain-lain. Jenis nafsu 1. Amarah. Jenis nafsu dalam Islam yang selalu memerintahkan kejelekan atau dosa yang berulang dalam Islam. Inan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Karakter yang ada pada diri manusia, bakhil, sombong, cinta dunia, dengki, marah, dan sebagainya. Jenis nafsu kedua, lawamah. Jiwa orang yang beriman yang menyesali apa yang terlewat darinya. Jiwa itu akan memarahi dirinya atas keburukan yang dilakukannya. Mengapa kamu melakukannya? Dan memarahi dirinya atas kebaikan. Mengapa kamu tidak memperbanyaknya? Wala uksimu bin nafsil lawamah.
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Karakter yang ada pada diri manusia menyesal, mengikuti kesenangannya, menipu, riya, menggunjing, ujub. Jenis nafsu yang ketiga, mulhimah. Jenis nafsu dalam Islam yang selalu mendapat ilham supaya berbuat atau menunaikan kebaikan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Karakter yang ada pada diri manusia dermawan, qanaah, taubah, sabar dan tawadhu, lemah lembut, mempertahankan. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian nafsu dan penjelasan nafsu amarah, lawamah, mulhimah. Selanjutnya penjelasan nafsu berikutnya. Nafsu jenis keempat, mutmainah. Nafsu dalam Islam yang sudah tenang, tentram, dan selamat dari karakter-karakter madmumah, tercela. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Surat Al-Fajr 27-28. Karakter yang ada pada diri manusia dermawan, tawakal, bersyukur, ridho, takut kepada Allah, rajin ibadah. Jenis nafsu kelima, rodiyah. Jenis nafsu dalam Islam yang sudah ridho terhadap semua ketentuan dan kehendak Allah dalam segala hal. Radhiyallahu anhum wa radu anh. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Al-Bayyinah 8. Karakter yang ada pada diri manusia. Zikir, ingat kepada Allah. Ikhlas, hanya kepada Allah. Wafa, menepati janji. Karomah, kemuliaan. Rindu kepada Allah, zuhud, dan lain-lain. Ikhwanil kiram, demikian tadi penjelasan tentang nafsul mutmainah, rodiyah. Selanjutnya penjelasan tentang nafsu mardiyah dan kamilah. Semoga kita bisa mendidik dan mengendalikannya. Jenis nafsu keenam, mardiyah. Jenis nafsu dalam Islam yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Al-Fajr 28. Karakter yang ada pada diri manusia, baik budi pekertinya, belas kasih kepada semua makhluk, meninggalkan semua perkara selain Allah, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, berpikir tenang tentang keagungan Allah, ridho dengan pembagian dari Allah. Jenis nafsu ketujuh, kamilah. Jenis nafsu dalam Islam yang sudah bersih dari semua karakter-karakter madmumah, tercela, dan
sempurna karakter-karakter kebaikannya dan juga baik kepada semua makhluk. Jenis nafsu dalam Islam ini juga disebut jenis nafsu dalam Islam sofiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 29:30. Karakter yang ada pada diri manusia, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan jujur, uzlah, menyendiri dari keramaian makhluk, diam dari perkataan yang jelek, memenuhi semua perintah Allah. Pada akhir atur tentang penjelasan nafsu dan bagaimana kita mengendalikannya dan mendidiknya. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengendalikan nafsu yang diberikan pada kita dan mendidiknya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul dan utusannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.